Jadi kalau kartu kredit ini ibarat apa aku bilangnya, ini ibarat gadis cewek dimana kita pergi ke suatu tempat dan kita seret suka sama cewek itu, dan juga cewek itu juga suka sama kita gitu loh. Nah, di sini nih tindakan kita nih, apakah mau kita bertindak atau kita tidak bisa batasin gitu. Orang pengguna kartu kredit yang namanya itu godanya itu besar sekali, luasnya. Jadi welcome back to my channel Crimson Century Official. Nah, di video kali ini saya mau berbagi atau sharing ya mengenai kartu kredit Danamon Grab ya. Yang dimana tadi seperti video saya sebelumnya, video unboxing Danamon Grab, kartu kredit Danamon ya. Jadi di sini buat mungkin ada yang bertanya, atau seperti video-video yang sebelumnya ya, ada sebagian yang bertanya juga. Di sini saya sedikit merekam layar ya, kalian bisa lihat juga nanti di samping atau di mana lah saya taruh ya. Di sini kartu kredit Danamon Grab. Jadi sebelum ini kalian bisa ajukan di sini ya, kalian bisa masuk ke situs resminya Danamon. Sebelum kalian mau mengajukan kartu kredit Danamon Grab ini ya, sebaiknya kalian baca dulu syarat dan ketentuannya ya. Seperti di sini, jangan kita tergoda dulu dengan penawarannya, tapi sebaiknya kita tahu dulu gitu, kita itu akan kedepannya seperti apa. Jangan di awalnya kita enak aja nih dengan dicicilan mulai 0% gitu kan, cicilan 0%. Terus di sini juga bisa ditarik lagi ya, bisa kita transfer dari kartu kredit ke rekening lainnya. Di sini ketentuannya kalian bisa lihat ya, dan dapat ditransfer ke rekening di bank Danamon maupun ke bank tujuan lainnya gitu. Jadi nggak banyak ya kartu kredit yang bisa, sedangkan tarik tunai aja belum tentu bisa gitu loh, apalagi bisa ditransfer. Nah, di situ syarat ketentuan umumnya di sini ada, hanya dapat diajukan oleh pemilik kartu kredit Danamon, kecuali yaitu yang disebutkan minimum dana yang dapat ditransfer adalah sebesar 1 juta, maksimum 150 juta ya, 150 juta atau 50% dari total limit kita. Jadi kalau seandainya limit kita itu ada 10 juta, bisa kita tarik cashnya itu 5 juta. Wow, itu cukup luar biasa ya, dibandingkan rekening kartu kredit saya yang saya punyai. Ini jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus. 50% dari limit kartu yang tersedia atau sesuai dengan kebijakan Bank Danamon, mana yang lebih rendah itu. Pencairan dana hanya dapat dilakukan ke dalam rekening tabungan atas nama milik kartu kredit. Jadi contohnya nih ya, kartu kredit saya ini kartu kredit Danamon ya. Jadi atas nama saya Crimson Century. Jadi bukan cuman hanya ke rekening Danamon saya aja bisa saya tarik, bisa juga saya tarik ke BCA, BRI, BTN atau segala macam, Mandiri. Yang penting itu atas nama saya gitu. Jadi nggak bisa contoh nih, saya mau transfer dari kartu kredit ke nama yang lain, itu nggak bisa. Jadi tapi ini cukup mantap juga ya. Jadi kalau kita butuh sesuatu yang ternyata kita hanya butuh menggunakan di dana bank tertentu contohnya ya, tapi atas nama kita, bisa langsung kita pindahkan ke sana. Jadi di sini ke dalam kartu kredit. Nah, penalti sebesar 5%. Nah, dari sisa pokok pinjaman dan bunga yang berjalan akan dikenakan apabila, nah nih di sini kalian kalian ketahui ketika kalian belum mengajukan kartu kredit, harusnya di sini kalian sudah harus tahu dulu nih apa aja yang akan kalian hadapi ke depannya ketika kalian sudah memiliki kartunya. Nah, kalau saya sebelumnya sih, sebelum mengajukan kartu kredit saya sudah baca ini, tapi namun karena ini adalah diminta untuk konten, oke, saya baca ulang lagi.
Jadi di sini pelunasan cepat itu kena penalti ya. Jadi yang contohnya itu kalau di sini kan tadi di video saya yang tadi pas nge-review ini kalian bisa lihat di situ saya jelaskan di tanggal berapa kalau nggak salah itu penagihannya itu ada kalau nggak salah ya. Contohnya aja deh. Kalau penagihannya itu di tanggal 5, estimasi itu biasanya kan ada dari tanggal 5 contohnya sampai ke tanggal sekian gitu. Tapi apabila kita itu belum juga tanggal 5, tapi kita sudah bayar tanggal 1, 2, 3, 4, belum juga tanggal 5, itu kita dikenain penalti. Jadi kita itu harus bayar benar-benar tepat waktu ya. Kita benar-benar bayar tepat waktu. Wow, luar biasa. Nah, jadi pembatalan pengajuan dana yang sudah dicairkan. Jadi saya sudah cairkan atau saya transfer atau mungkin belanja tapi saya batalkan lagi. Nah, itu dikena juga. Nah, terus tidak membayar minimum tagihan kartu kredit ini apa nih? Nggak kelihatan. Nggak bisa dituin lagi. Oh, ini sebelum udah mentok, bos. Nggak bisa lagi. Apa yang salah nih? Nah, nggak tahu apa kelanjutannya. Kalian nanti bisa cek juga ya di websitenya si Danamon. Tidak membayar minimum tagihan kartu kredit. Nah, kalau nggak salah itu selama periode, contohnya tagihan kita itu yang minimum harus dibayar, contohnya 300.000, tapi kita hanya bayar 100 atau 200 gitu, itu akan dikenakan juga 5%. Jadi, bank dapat membatalkan pengajuan dikarenakan pemilik kartu kredit tidak memenuhi syarat dan ketentuan program. Bunga dan gaya yang akan dikenakan pada saat pengajuan program sesuai dengan kebijakan bank yang berlaku. Jadi ini peraturan dari Danamonnya sendiri ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini namanya bagian tarif ya. Tarif biaya kartu kredit dan kartu Danamon. Nah, pengumuman efektif 1 Januari. Nah, kalian bisa baca di sini di websitenya sendiri ya. Kalian bisa lihat di situ nanti. Karena kalau saya bacain kelamaan. Nah, di sini deskripsinya iuran tahunan, kartu pertama ada segini, dan juga jenis kartunya juga ada Classic, Gold, dan Danamon Grab gitu loh. Jadi di sini kita sudah tahu ya, kalau biaya tariknya Danamon Grab itu iuran tahunannya adalah 450.000. Wow. Jadi iuran tahunan ini saya sudah menggunakan kartu kredit di beberapa bank ya. Jadi ini yang kartu kredit yang terbaru yang dari Danamon yaitu Danamon Grab. Nah, itu gimana ya mau saya bilangnya? Ya menurut saya kalau saya sanggup dan saya sesuai dengan menurut saya itu dengan tarif iuran tahunannya ya saya terima, tapi kalau nggak sesuai juga ya ada sebagian juga saya tolak juga ya untuk penawaran kartu kredit. Dan juga untuk belakangan ini juga banyak dari berbagai bank juga menawarkan kartu kredit ke saya, cuman ya itu dia, kita harus bijak lah untuk melihat ketentuan masing-masing bank. Nah, seperti ini Danamon Grab ini itu iurannya 450, cuman keuntungan lainnya seperti yang kita udah baca tadi atau mungkin yang lainnya juga bisa kalian baca di websitenya itu. Nah, itu soal mengenai tarif. Nah, kalau iuran tahunan ini itu kalau tidak salah kalian bisa cek juga lebih detailnya ya. Nah, iuran tahunan itu dipakai nggak dipakai biayanya begitu. Kalau kayak biaya admin bank itu kan ada berapa gitu kan. Itu ada. Nah, ini biaya adminnya cuman per tahun 450 ini. Oke, dan terus kita lanjut ke di sini. Nah, untuk manfaat Danamon Grab ini itu adalah mendapatkan bonus atau cashback ya, yang dimana kita itu dapat bonus cashbacknya itu dari Grabnya sendiri di aplikasi Grab seperti ini ya.
welcome offer Grab voucher hingga 650.000. Dapatkan Grab voucher senilai 50.000 setelah transaksi pertama kali, dan Grab voucher senilai hingga 50.000 setiap bulannya selama periode program. Oke, maaf ya batuk. Nah, Grab voucher 25.000 tiap bulan dengan menukar ke Danamon Point. Jadi kita transaksi di Grab, nanti kita itu dapat Danamon Point. Nah, setiap transaksi 25.000 di Grab, kamu dapat 5 kali Danamon Point yang bisa ditukarkan dengan Grab voucher. Nah, kalau ada yang salah dari ucapan saya, ya harap dimaklumin ya. Yang jelas bisa kalian koreksi lagi nanti di Danamon bagi kalian yang ingin bertanya-tanya. Nah, cicilan hingga 36 bulan. Ya, semua transaksi bisa diubah menjadi cicilan, tetapi via Danamon Card ya, Danamon Card mobile, atau hubungi ke Halo Danamon. Seperti itu, auto upgrade Grab Reward Platinum, nikmati keuntungan lokasi premium untuk pemasaran Grab Card sama Grabback, promo eksekutif dan layanan hotline prioritas selama 6 bulan pertama setelah kartu disetujui. Perpanjang keanggotaan Platinum kamu dengan transaksi 700.000 per bulan selama 6 bulan di aplikasi Grab. Jadi diutamakan untuk pengguna kartu kredit ini diperuntukkan untuk Grab ya. Wajar aja ya, logonya aja di sini udah logo Grab gitu loh. Nah, jadi ya memang diperuntukkan, hanya keuntungannya dapatnya kalau kita menggunakan di Grabnya sendiri. Oke, nah diskon dan bla 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 bla. Nah, kalian nanti bisa baca juga untuk selengkapnya. Terus di sini ada info lengkap fitur kartu kredit Danamon Grab ya. Nah, di sini nih. Deskripsi program onboarding kartu kredit Danamon Grab. Program adalah program dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk bagi pemegang kartu kredit Danamon Grab untuk mendapatkan Grab voucher sesuai syarat dan ketentuan umum. Nah, oke, di sini kalian bisa baca juga untuk selengkapnya. Nah, di sini tidak berlaku kalau yang F ini ya, berikut simulasi untuk program ini. Dan terus oke, kalian bisa baca nanti ya. Jadi di sini periode kartu disetujui dan diterbitkan, periode transaksi pertama, kedua sejak kartu disetujui dan diterbitkan. Nilai hadiah voucher. Oke, nilai hadiah voucher 50.000, itu paling tinggi dia di 50.000 ya vouchernya. Jadi kalau di sini itu saya bertransaksi, ini kartu ini datang di bulan ini, sedangkan bulan ini adalah Agustus, berarti ini 2 bulan ya, Agustus di Oktober nanti, berarti masa hitungnya di Oktober nanti. Dengan disetujui dan diterbitkan kartu bagi pemegang kartu selama periode program transaksi pertama serta melakukan transaksi sesuai program ini selalu periode transaksi pertama, maka pemegang kartu dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui untuk mengikuti program dan tunduk pada syarat dan ketentuan umum. Program atas disetujui dan diterbitkan kartu bagi pemegang kartu yang transaksi dilakukan oleh pemegang kartu tersebut merupakan bukti yang sah atau keikutsertaan pemegang kartu pada program dan persetujuan pemegang kartu untuk tunduk syarat dan ketentuan umum program transaksi. Oke, dan terus transaksi setiap bulan. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. Untuk simulasinya, nah, itu kalau 150 sampai 300 atau 300. Nah, di sini nih ada dia nih. Jadi kalau contohnya dia di tanggal 1 sampai akhir bulan ya, di bulan Januari, transaksinya itu ada di 250. Jadi hanya total dapatnya nilainya vouchernya itu adalah di 20.000. Jadi kalau di sini dia di bulan berikutnya dia transaksi 500.000, dia dapat bonus dari Grabnya adalah 50.000 ya, 50.000. Dan terus kalau di bulan berikutnya dia transaksi di 1 juta, itu dia dapat 50.000. Jadi bisa disimpulkan di sini paling gede adalah 50.000 dan paling kecil dia di 20.000. Nah, di 20.000. Jadi bisa kita simpulkan kalau pengguna Danamon Grab itu berarti kita ya belanjanya itu
di mana ya, dibilang di 300 ribu kali ya. Karena kalau dia belanja di 300 ribu, dia dapat 50 ribu, ya kan? Karena di 299 ini dia dapat 20 ribu. Nah, sedangkan di 300 ribu ke atas dia sudah dapatnya 50 ribu. Jadi, ya mungkin ya gitulah. Bisa dibilang jangan sampai lewat 500 ribu lah sebulan transaksinya, biar dapat yang 50 ribu, dan juga untuk tagihan kita juga biar nggak meledak seperti itu. Jadi harus kita bisa membatasi ya. Jadi kalau kartu kredit ini ibarat ibarat apa aku bilangnya? Ini ibarat gadis cewek dimana kita pergi ke suatu tempat dan kita seret suka sama cewek itu, dan juga cewek itu juga suka sama kita gitu loh. Nah, di sini nih tindakan kita nih, apakah mau kita bertindak atau kita tidak bisa batasin gitu. Jadi kalau kartu kredit ini menurutku ya, kalau kita pintar menggunakan kartu kredit hasilnya bakalan positif, tapi ya kalau tidak pintar ya hasilnya akan negatif, seperti yang udah pernah kita dengar icu-icu orang pengguna kartu kredit yang namanya apa namanya itu, godanya itu besar sekali, luas ya. Jadi dimana kita nggak punya duit dengan gampangnya, apalagi ini nih si Danamon, si kartu kredit Danamon yang bisa dicairkan. Nah, sedangkan kartu kredit lainnya mungkin yang pernah saya alamin itu kartu kreditnya ada satu bank itu nggak bisa ditarik gitu loh, ada nggak bisa tarik, cuma digunakan transaksi aja, jadi ditarik nggak bisa. Nah, sedangkan ini bisa ditarik limitnya gitu ya, langsung ke rekening kita tanpa perlu kita pusing harus begini begini begini, itu nggak perlu. Nah, jadi ya bagi kalian yang ingin menggunakan kartu kredit, mungkin ya coba kalian ketahui dulu kartu kreditnya, pelajarin dulu apa syarat dan ketentuannya. Sebaiknya sih yang perlu dituin itu syarat dan ketentuan bank itu harus benar-benar kita pahamin dulu. Nah, itu baru kalau udah sesuai dan kita dan kita bisa terima syarat dan ketentuannya, dan tidak berat hati kita untuk menggunakan kartu tersebut, ya silakan aja sih menurutku ya, yang mana sama-sama untung aja lah. Jadi kalau dibilang kalau banyak yang bilang sama saya itu bohong aja kalau kartu kredit itu bunganya 0% gitu kan, ya terus untungnya dari mana gitu loh ya. Makanya itu baca tuh syarat dan ketentuannya ya. Jadi bank itu juga sudah punya alasan untuk membuat 0%, tapi dibalik itu semua ya begitu gitu ya, baca aja syarat dan ketentuannya. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya mengenai dana monkat. Seperti video saya sebelumnya, kalian bisa lihat ya, di mana video unboxing atau video-video lainnya juga kalian bisa lihat di sana. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Rimson Sianturi, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.